Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah mabad. Sahabat penulis plural yang saya hormati dan saya banggakan, tim ses Anies mulai menyerang Profesor Mahfud MD. Sebetulnya ini kemarin saya sudah tayangkan dan saya sudah kritik, tapi secara umum, belum secara kalimat per kalimat, poin per poin. Nah, poin ini yang kemudian saya harus garis bawahi dan saya harus counter khusus untuk poin ini. Dia mengatakan, Faisal Assegaf mengatakan bahwa Profesor Mahfud MD adalah orang yang menyudutkan Islam, yang menstigma Islam radikal, yang memusuhi Islam. Ini kalimat-kalimat seperti ini harus kita counter sama-sama. Nggak boleh Anda menyesatkan pikiran anak bangsa dengan stempel-stempel itu. Nggak boleh dibiarkan. Harus kita counter. Kita harus bisa membedakan mana Islam, mana orang yang beragama Islam. Catat, ini harus kita bisa bedakan. Ada Islam, ada orang Islam, ada golongan Islam. Harus bisa dibedakan. Beda ya, itu beda. Nanti kita akan kupas sama-sama. Ada Islam, ada golongan umat Islam. Itu beda. Beda itu. Coba kita dengarkan dulu nih statementnya si Faisal Assegaf ya. Assegaf. Ada nggak alasan lain kenapa Bu Mega ngambil kecuali Sandra 349 ya, ini? Mereka ini kan ini arisan politik, mereka kawan lama Bang Da. Pada saat Gus Dur presiden, Ibu Mega wakil presiden, Pak Mahfud itu Menhan. Ya. Nah, model belepotan, gaya karakter yang sering menjual toleransi, paling Pancasilais, ya kan, topeng-topeng yang cenderung menyudutkan Islam, menstigmakan Islam dengan radikalis dan lain-lain. Nah, PDIP suka tokoh-tokoh Islam yang seperti ini. Yang kalau sebenarnya Pak Mahfud itu kita bawa di pusat-pusat studi peradaban Islam di dunia internasional, kan dihitung. Namanya nggak muncul. Ini cara politik kotor mereka sudah mulai dimainkan. Menganggap lawan politik mereka adalah musuh Islam. Gila atau tidak? Kurang ajar apa tidak? Harus di-counter apa tidak? Harus di-counter, nggak bisa dibiarkan. Masa orang kemudian yang berbeda pilihan politik dengan dia, lalu dikatakan, lalu dijustifikasi sebagai musuh Islam, sebagai menyudutkan Islam. Kan kurang ajar. Kenapa Profesor Mahfud MD mengatakan sekelompok orang, bukan Islam, sekelompok orang yang kebetulan beragama Islam, itu sebagai radikal segala macam? Ya karena karakter kelompok ini. Bukan karena Islamnya. Makanya tadi saya katakan, ada Islam, ada orang Islam. Islam itu menghendaki toleransi. Islam itu menghendaki perbedaan. Islam itu menghendaki kebinekaan. Islam itu menghendaki Pancasila. Itu Islam. Tetapi kalau orang Islam boleh jadi ada orang Islam yang tidak menghendaki perbedaan, yang tidak menghendaki kebinekaan, yang tidak menghendaki toleransi. Boleh jadi kalau orang Islam. Makanya bedakan. Ada Islam, ada orang Islam. Islamnya udah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Islam itu jelas ajarannya. Nah, kadang-kadang ada orang Islam ini yang tidak paham. Dan orang Islam yang tidak paham ini, lalu kemudian mereka bertindak seenaknya, lah dikatakan sebagai radikal. Karena dasarnya bukan Islamnya, kelakuan orang ini. Yang seenaknya mentafsirkan ayat, yang seenaknya menghakimi Pancasila, padahal hasil ijtihad ini Pancasila. Hasil norma-norma, hasil produk ulama-ulama yang itu dibolehkan oleh aturan Islam. Kan itu. Sebagai orang Islam itu kan, kita berpedoman kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. 4 minimal itu.
Kalau urusan negara, ini urusan kesepakatan, urusan ijtihad. Boleh atau tidak? Boleh secara aturan agama. Jadi, please, jangan bodoh-bodohi masyarakat. Jangan bodoh-bodohi publik. Makanya ketika ada orang yang memaksakan, sistem ini supaya diganti karena tidak sesuai dengan Islam, itu orang tolol. Karena mereka tidak paham, ini Pancasila ini produk siapa? Ini produk siapa? Ini produk salah satunya juga ulama. Yang itu memang direstui oleh agama. Memang ada di dalam aturan agama. Cara mainnya boleh seperti itu. Ngerti gak? Maka kalau kemudian ada orang yang seperti ini, wajar bila dikatakan radikal. Dan saya sebetulnya kurang sepakat juga dengan capan radikal kepada orang-orang yang kemudian ekstrim dalam bersikap. Saya lebih sepakat kata-kata untuk menjustifikasi orang seperti itu, kelompok seperti itu bukan radikal, tapi dangkal. Radik itu bahasa filsafat loh. Artinya mendalam. Masa iya orang yang kemudian memahami kedalaman ilmu agama, lalu bisa seenaknya bersikap? Enggak dong. Makanya saya lebih sepakat, mestinya bukan radikal, tapi dangkal. Orang yang dangkal di dalam memahami agama. Ngerti gak? 2024 saya kira akan terlepas dari stigma-stigma orang yang berbeda pilihan politik, di stigma sebagai musuh Islam. Ternyata mulai dibangkitkan. Mulai dihadirkan. Pak Isal, impact ketika ente ngomong seperti itu, lawan politik ente dikatakan sebagai menyudutkan Islam, sebagai memusuhi Islam, pecah di bawah loh. Ribut di bawah loh. Profesor Mahfud MD itu adalah orang yang juga wawasan ilmu agamanya luas. Salah satu tokoh NU yang punya ideologi kuat. Oke, kalau kemudian Anda tidak sepakat silahkan. Tapi silahkan diserahkan kepada masyarakat. Ideologi sebetulnya siapa yang bisa diterima? Dan saya sampai detik ini masih punya keyakinan. Di Indonesia ini memang yang layak, yang cocok untuk di Indonesia secara ideologi keagamaan, itu adalah hanya NU. Bukan hanya salah satunya NU. Ada Muhammadiyah, ada yang lain. Kenapa? Karena menghendaki adanya perbedaan. Membangun kebudayaan. Akrab. Tidak jadi soal. Asal catatannya, jangan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan kalau kemudian ada kebudayaan yang bertentangan, yang itu dilakukan oleh bukan orang kita, ya silakan, monggo, nggak jadi soal. Lakum dinukum waliyadin. Harus sudah selesai di dalam persoalan itunya. Kita bukan Tuhan. Kita bukan Allah. Tugas kita itu berdakwah loh. Bukan merubah orang. Catat, tugas kita itu berdakwah. Ente salah. Dakwahi. Kalau kemudian orang ini berubah, kalaupun tidak berubah, tugas kita selesai. Kalau berubah, ya Allah yang merubah orang itu, bukan kita. Kita itu hanya ditugaskan untuk dakwah. Untuk dakwah, mengingatkan. Setelah itu selesai tugas kita. Bukan memaksa untuk merubah. Kalau kemudian kita memaksa untuk merubah orang, kita sudah berlaku sebagai sombong tuh. Karena merubah itu hak prerogatif Allah, bukan kita.
Catat itu. Dan NU memahami itu. Kan ada orang yang memaksa, apa itu? Itu bukan dakwah, memaksa. Kalau memaksa itu sudah kemudian keluar dari kewajiban kita. Bahkan bertentangan. Berarti enggak? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya harap di pertengkaran pilpres ini tidak ada isu agama. Ya, saya harap tidak ada isu agama. Please, jangan stigma lawan kalian sebagai musuh Islam. Menyudutkan Islam. Karena itu akan menjadi buah pertengkaran. Dan tidak sehat untuk demokrasi ini. Untuk pilpres ini nggak sehat. Untuk pemilu ini nggak sehat. Jangan merasa sok paling Islami sendiri ya. Itu. Segap. Sekali lagi ini wajib dikantor. Nggak bisa dibiarkan berkeliaran tanpa kita kantor. Karena opininya menyesatkan banget itu. Ya. Dan kelihatan ketakutan ya. Mereka ketakutan. Karena kalau Profesor Mahfud MD jadi wapres, mereka nggak bisa berkutik apa-apa. Orang-orang yang memaksakan ideologinya, orang-orang yang serampangan menggunakan jubah agama segala macam, akan disikat habis mereka tuh. Maka di pilpres kali ini yang akan menjadi musuh mereka itu Profesor Mahfud MD, musuh utama loh. Saya prediksi akan seperti itu. Bukan Prabowo. Mereka akan menganggap bahwa musuh ideologis mereka adalah Profesor Mahfud MD. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita harus kompak untuk melawan balik. Gak bisa dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.